Baik, selamat sore. Sebelumnya saya minta maaf karena sebenarnya yang untuk presentasi ini bukan saya, jadi mohon maaf jika penampilannya ya seperti ini. Ini dimulai aja. Di sini nama saya Martin, saya dari Teknik Pertambangan UPN angkatan 2010 dan di sebelah saya. Nama saya Velia, saya dari Teknik Pertambangan angkatan 2010. Jadi di tambang itu nggak cuma cowok-cowok aja misalnya, jadi ceweknya juga agak cantik lah kayaknya. Oke, mulai. Jadi ini sejarah singkatnya. Dulunya itu jurusan tambang tuh masih di bawah dalam jurusan geologi pertambangan. Jadi pada tahun 58 itu dimana kalau sekolah di UPN itu ada yang namanya ikatan kedinasan. Nah, ikatan kedinasan itu berasal dari Dephankam dan kebanyakan pengajarnya itu dari ITB dulunya. Nah, semakin berkembangnya zaman dari namanya yang pertama dari APN berubah menjadi PTPN sampai sekarang namanya berubah menjadi UPN yang kita kenal sekarang, yang lokasinya berada di daerah Condong Catur, Depok, Sleman. Oke, next. Nah, ini visi dan misi program studi teknik pertambangan. Yang pertama, misinya menjadi lembaga pendidikan dan riset ilmu pengetahuan atau teknologi pertambangan yang berwawasan kebangsaan dan berkualitas internasional. Terus selanjutnya, misinya adalah menyelenggarakan pendidikan dan riset dalam bidang rekayasa pertambangan. Selanjutnya, menyelenggarakan pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi pertambangan. Next. Nah, ini tujuannya menghasilkan sarjana pertambangan yang profesional dan unggul. Terus sasarannya meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan kompetensi pertambangan dengan standar yang standar mutu ditetapkan. Jadi maksudnya kayak gini, semakin dari perkembangan zaman itu tambang-tambang yang awalnya itu hanya ada di permukaan, lama-kelamaan sekarang trennya menuju tambang bawah tanah. Jadi untuk menuju ke tambang bawah tanah tentunya diperlukan juga teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru, yang dimana yang itu agak berbeda sedikit dari penambangan yang kalau kita lakukan secara konvensional, itu tambang terbuka. Nah, sekarang tambang-tambang bawah tanah yang sudah ada di Indonesia itu yang paling besar ada di Irian Jaya, yaitu PT Freeport Indonesia. Terus kedua ada tambang di Maluku Utara, tambangnya Nusa Halmahera Mineral. Terus selanjutnya ada tambang PT Antam BUMN itu di Bogor. Nah, ketiga perusahaan tambang ini bergerak di penambangan biji tembaga dan emas. Ini struktur organisasi dari program studi teknik pertambangan. Yang bisa dilihat sini ada Kaprodi dan Desprodi, dan ada beberapa laboratorium yang ada di teknik pertambangan yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Ini kurikulum yang ada di jurusan teknik pertambangan. Jadi kurikulumnya kurikulum 2011. Lama studinya biasanya 8 semester dengan jumlah mata kuliah 73 mata kuliah. Terus jumlah SKS-nya 147 SKS yang harus ditempuh. Jadi kalau untuk lulus harus menyelesaikan sebanyak 147 SKS, ya standar. Next, ini di semester 1 bisa dilihat mata kuliahnya masih sama kayak SMA. Jadi masih ada olahraga, bahasa Indonesia, matematika, fisika, geologi dasar. Nah, geologi dasar nih kalau di SMA tuh biasanya ilmu geografi yang diajarkan. Jadi ilmu tentang batuan, tentangnya ilmu kebumian lah yang diajarkan di geologi dasar ini. Next. Semester 2 juga ada beberapa yang masih pelajaran SMA. Bisa dilihat ada Pancasila bahasa Inggris, fisika dilanjut fisika 2, matematika juga dilanjut matematika 2, dilanjut lagi dengan mineralogi dan petrologi. Kalau mineralogi dan petrologi ini jadi dia lebih ngebahas tentang ilmu. Jadi misalkan kita ada batu nih, batu ini namanya apa, terus di dalam mineralnya apa, kandungan mineralnya yang berharga apa aja, apakah ada emas kah, tembaga kah, atau yang lainnya. Terus ada statistik juga, ada kimia 2 juga. Nah, yang terakhirnya ada pengenalan lapangan kebumian. Jadi di program studi teknik pertambangan kita mengenal yang namanya kuliah lapangan. Nah, kuliah lapangannya itu sendiri ada 4 kali. Yang pertama di semester 1. Jadi pengenalan lapangan kebumian ini mengenalkan lapangan kebumian pertama bagi calon engineer pertambangan. Jadi kita nanti diajak ke Parangtritis. Di sana kita lihat morfologi. Di sana ada gumuk pasir, terus ada perbukitan gamping dan beberapa morfologi yang kompleks yang ada di Parangtritis. Next. Semester 3 sudah masuk ke ilmu tambangnya, ada mekanika teknik, pengantar teknologi mineral bisa dilihat. Terus juga praktikumnya kalau di
teknik pertambangan itu mulainya dari semester 3. Jadi ada praktikum perpetaan. Kalau biasa di jalan-jalan ngeliat orang ngeker-ngeker itu ya, itu juga kita ngelakuinnya. Ada praktikum geologi struktur, itu lebih ke nanti kalau geologi struktur ini kalau di geologi lebih menganalisis kayak gempa itu terjadi kenapa sih ini di geologi struktur nih, kita juga belajar kayak gitu. Ada mekanika tanah juga, ini lebih cenderung ke misalkan kalau mau buat jalan, jadi kita harus tahu tanahnya di situ kondisi keadaan tanahnya kayak gimana, jadi supaya nanti rekayasa yang dilakukan tepat untuk penanganan untuk jenis konstruksi tertentu. Next, untuk semester 4 ada ilmu lingkungan. Jadi sekarang tambang tuh nggak hanya asal nambang aja, nggak seperti paradigma yang ada sekarang. Jadi tambang tuh merusak lingkungan. Sebenarnya bukan merusak lingkungan, mengubah lingkungan yang tepat, karena bentuknya memang nggak bisa dikembalikan lagi, tapi dengan mengubah bentuk bukan berarti tambang itu merusak lingkungan. Jadi kami juga dibekali dengan ilmu lingkungan, yang dimana nanti di ilmu lingkungan ini kita belajar dari dampak-dampak yang terjadi di kegiatan penambangan, terus nanti penanggulangannya seperti apa dan pencegahannya seperti apa. Terus selanjutnya ada metode numerik, ada pengolahan bahan galian, ada hukum pertambangan juga, manajemen tambang, mekanika batuan, pembinaan tanah mekanis, dan yang ini yang saya bilang tadi kan ada kuliah lapangannya. Nah, kuliah lapangannya ini ada ekskursi industri tambang. Nah, kalau ekskursi industri tambang kan biasanya kita ke tambang-tambang yang ada di daerah Jogja, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kalau di Jogja itu ada di daerah Kulon Progo, namanya Jogja Mangasairan. Jadi dia nambang pasir besi. Terus ada juga di Cilacap. Di Cilacap itu juga tambang pasir besi. Ada juga untuk tambang PT Holcim ya, semen Holcim. Nah, next. Terus selanjutnya di semester 5 kita ketemu dengan geostatistik. Kalau geostatistik ini lebih ke penaksiran cadangan. Jadi cadangan di situ ada berapa, kita taksirnya dengan geostatistik. Ada lanjutan dari ilmu lingkungan yaitu K3 dan lingkungan tambang. Selanjutnya ada pengolahan bahan galian 2. Nah, pengolahan bahan galian 2 ini yang sekarang lagi digalakan oleh pemerintah kita, karena baru kemarin sekarang semua perusahaan yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang biji itu wajib yang melakukan namanya kegiatan pengolahan. Jadi mereka misalkan nambang besi, maka besi itu tidak boleh dijual hanya dalam bentuk konsentrat saja, tapi harus diolah menjadi produk-produk yang nanti bisa menambah nilai jual, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dari kekayaan alam yang kita punya. Selanjutnya ada ukur tambang, teknik peledakan, teknik eksplorasi, rancangan pabrik termuk, kewirausahaan industri mineral. Terus nanti kita di semester 5 ini, kalau misalkan di jurusan lain itu ada yang namanya penjurusan. Kalau di kita penjurusannya itu dari pemilihan mata kuliah pilihan yang ingin kita ambil. Jadi misalkan kalau mau lebih mendalami masalah teknik eksplorasi, nanti di teknik eksplorasi dan geostatistik, nanti di pilihannya kita bisa mengambil penaksiran cadangan mineral atau mata kuliah yang lainnya. Next. Di semester 6 ada pelajaran-pelajaran yang hampir mendekati akhir. Jadi di semester 6 ini ada mata kuliah yang diunggulkan, yang perusahaan tambang di Indonesia tuh lebih mengakui mata kuliah ini dibandingin semua jurusan teknik pertambangan yang ada di Indonesia termasuk ITB. Jadi kita punya yang namanya perencanaan tambang. Jadi di perencanaan tambang ini mata kuliahnya di sini di semester 6 dan semester 7 ada perencanaan tambang 1 dan perencanaan tambang 2. Jadi di perencanaan tambang ini semua ilmu bidang pertambangan itu dipakai. Jadi dari cara mencarinya, terus nanti draft penyusunan analisis kelayakan ekonominya, cara nambangnya seperti apa, alat yang dipakai seperti apa, umurnya seperti apa, lingkungannya bagaimana, nanti tindak lanjut ke masyarakat di situ bagaimana supaya mereka menjadi masyarakat yang mandiri setelah tambang tidak ada. Jadi itu dipikirkan semua sampai nanti didapatkan suatu perencanaan yang baik untuk satu jenis bahan galian tertentu. Dan ini terakhir itu ada untuk perkuliahannya, bisa dilihat ada perencanaan tambang dan lain-lainnya juga. Next, ini kalau skripsi, ini mata kuliah-kuliah yang saya bilang tadi, bisa dilihat ada beberapa mata kuliahnya juga cukup banyak. Next, masih mata kuliah-kuliahnya juga. Next, nah ini laboratorium yang kita punya untuk menunjang fasilitas yang ada di sana, mekanika batuan, bisa dilihat sendiri. Next. Nah, dan ini kelompok-kelompok bidang keahlian yang dibilang tadi. Jadi bisa ngambil eksplorasi sumber daya mineral, pengolahan sumber daya air, mineral, biomekanik, pengolahan bahan galian atau perbatu baraan. Dan di sana juga ada kegiatan tambahan, itu ada stadium general, ada mata kuliah lainnya. Seperti yang saya bilang tadi, ada mata kuliah lapangan juga.
Nah ini kegiatan yang kita lakukan yang berada di daerah Parangtritis. Jadi ada kegiatan test pit yang sebelah sini. Terus plotting lokasi kita bisa untuk menentukan lokasi. Misalkan kita ditempatkan di satu tempat dan kita disuruh cari koordinat kita di mana, bisa dilihat. Terus yang di atasnya itu kita lagi ngelihat di sini batunya apa aja sih, kontaknya batu apa sama batu apa. Terus di sini ini cara eksplorasi pasir besi. Jadi pakai alat yang namanya bangka bor. Penggunaannya emang seperti itu. Next. Kalau ini yang saya bilang tadi kunjungan ke industri tambang. Jadi di sini ada, kalau sebelah sana itu di Cilacap tambang pasir besi. Kalau yang di bawahnya adalah tambang Indosemen yang ada di Palimanan Cirebon. Terus yang di atasnya ini adalah tambang batu andesit. Kalau batu andesit biasanya di sini dikenal sebagai batu kali. Itu kita nyebutnya batu andesit. Next. Ini yang saya bilang perencanaan tambang terbuka. Jadi setelah dapat ilmu perencanaan, maka kita diharuskan ke lapangan membuat suatu studi yang lengkap mengenai perencanaan tambang. Jadi kita ngambil datanya di sini, kita ngambil data kekuatan batuannya seperti apa. Yang di sini kita sama seperti teknik geodesi, kita melakukan pemetaan topografinya seperti apa. Next. Kalau di sini selain kita disuruh merencanakan tambang terbuka, kita juga disuruh merencanakan tambang bawah tanah. Jadi nanti kita di sini tempatnya di Pongkor, di Bogor. Jadi nanti di sana kita melakukan pemetaan, melakukan menganalisis apakah tambang yang diterapkan di sana sudah tepat atau betul, dan kegiatan lainnya. Terus selanjutnya ini laboratorium yang ada dengan peralatan yang digunakan. Next. Ini penerimaan mahasiswa baru. Next. Ini kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh himpunan kami. Jadi ada untuk memfasilitasi. Jadi kita kalau untuk meledakan, untuk ngebom itu biasanya ada surat izin meledakan. Jadi nggak sembarangan, nggak setiap engineer pertambangan tuh dibolehkan untuk meledakan satu site yang ada di tambang. Jadi kita harus mengikuti kursusnya dulu supaya kita dapat SIM, surat izin meledakan, bukan surat izin mengemudi. Jadi kita nanti bisa meledakan kalau udah dapat itu. Next. Meledakinnya kita pakai bahan peledak. Jadi bahan peledaknya itu kita biasanya nyebutnya dynamite, ada juga dodol, terus dengan beberapa alat lainnya, lumayan banyak. Next. Jumlah mahasiswa yang ada sekarang dan lulusan alumni sampai sekarang. Next. Ini kerjasama industri kita, jadi beberapa perusahaan yang memberikan beasiswa dan mengadakan kerjasama dengan kami bisa dilihat. Next. Ini juga penelitian yang kami lakukan di Universitas Teknik Pertambangan, bisa dilihat. Selanjutnya, ini dosen-dosen penelitian akademik. Next. Ya, terima kasih. Banyak. Bagaimana dan jadi udah jelasin sebelumnya nih, kira-kira gimana kuliah di sana atau apa? Kira-kira ada nggak yang mau ditanyain? Untuk yang cewek-ceweknya mungkin kalau misalnya berminat untuk masuk di untuk tesnya tuh biasanya kita dibuka tuh akhir Januari dan tesnya dibagi biasanya tes prestasi dan yang kedua tes tertulis. Tes tertulisnya itu untuk mulai tahun yang kemarin ya, tahun kemarin itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi bedanya itu kalau yang sekarang jadi tes potensi akademik, lolos, nanti baru tes wawancara. Nah kalau jalur prestasi ini juga ada lagi, biasanya pakai nilai rapor. Ranking ya? Biasanya kalau di UPN melihat dari bisa masuk dapat ranking nggak dulunya, terus nilainya seperti apa, sertifikat yang didapatkan dari lomba-lomba seperti olimpiade, terus prestasi-prestasi olahraga lain minimal tingkat kabupaten. Terus kalau itu semua dilihat, nanti dilihat juga grade sekolahnya. Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin kalau mau nanya lebih jelasnya lagi, nanti bisa ke stand kami aja. Stand kami nanti dari pintu masuk langsung ke kiri, nanti tinggal lurus. Di sana ada patung-patungan seorang penambang, nanti bisa tanya di situ aja lebih lanjut. Mungkin sekian dari kami, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.